Oke, halo guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama-chan ni Tyusa. Nah, di video kali ini kita bakal bahas dari chapter 105 sampai 108. Nah, buat kalian yang belum lihat part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist. Oke, sebelum kita ke light novel, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe supaya saya semakin semangat dalam mengupload video, dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Oke, pertama kita masuki chapter 105, judulnya adalah Menepati Janji. Red dan Lead masuk ke ruangan atas rumah Ademi dan disambut berbagai maid, dan ada juga bawahan Ademi. Setelah itu Ademi berbincang-bincang tentang keinginannya menjadi divisi guild penjaga pencuri dan yang lain-lain. Yah, Ademi memang cocok dengan berkat dan pelindungan ilahinya. Setelah berbincang dengan Ademi, Red bertanya tentang ayahnya penjaga Moon kenapa tidak ada di rumah. Oke, jadi di part sebelumnya kita udah lihat ya, setelah kemunculan kapal perang Veronia, banyak petinggi guild yang sibuk dan di sini ada beberapa kejanggalan. Nah, ini lanjutannya seperti ini. Nah, biar nyambung kalian harus lihat part sebelumnya, guys. Waktu itu Ademi sedang makan. Tiba-tiba ada utusan dari guild petualang untuk menjemput ayahnya terkait ada urusan tertentu. Begitu sepertinya ada yang janggal. Red dan Lead pergi dan Ademi menitipkan pesan ke Red untuk ayahnya. Nah, sekarang Red dan Lead sedang di pos penjaga. Kami kesini ingin bertemu Moon, ingin mendiskusikan mengenai insiden percobaan pembunuhan Miss Tomsi, kapal perang Veronia, serta menyampaikan salam Ademi padanya. Nah, kemudian di sini penjaga Moon tidak ada. Bukan itu saja, kapten juga belum kembali. Belum kembali? Benar, kemarin waktu kedatangan kapal perang Veronia, kapten cuma datang waktu malam hari, lalu menugaskan kami untuk bersiaga dan berjaga. Nah, jadi di sini Red dan Lead ke pos penjaga, tapi si Moon nggak ada juga, guys. Nah, berdasarkan hasil rapat hari ini, seharusnya ia melakukan simulasi evakuasi warga jikalau kapal perang Veronia menyerang. Nah, tapi si penjaga belum pernah mendengar tentang itu. Seharusnya Moon melakukan latihan evakuasi apabila kapal Veronica menyerang. Nah, yang janggal di sini adalah para penjaga tidak tahu mengenai Mistem dan para penjahat yang mencoba membunuh Mistem. Nah, di part sebelumnya kita juga udah lihat si Tise udah menangkap yang penjahat yang mencoba membunuh si Mistem ini, yang mantan wali kota itu ya, guys. Aku ingin memastikan terlebih dahulu, apakah ada sebuah kemungkinan kalau pembunuh liar tersebut telah menipu Garadin dan Uskup Xian mengenai sertifikat petualang palsu? Kurasa tidak mungkin, apalagi Miss Tomsi di bawah pelindungan Garadin kan, karena dia punya amanat melindungi Miss Tomsi. Seyogyanya ia takkan tertipu. Pendapatmu benar. Kalau gitu bagaimana jika Garadin dan Uskup Xian bersekongkol dengan mereka? Dan aku rasa itu juga tidak mungkin. Kita sudah tahu pasti, akan tetapi aku dengar bahwa Garadin dan yang lainnya merupakan rekan separti. Mereka terkenal di kalangan petualang Rengsei dan hubungan Garadin dengan Wisdom itu sangatlah akrab. Benar juga, Garadin bukanlah orang yang semacam itu. Padahal cuma ingin mengobrol dengan Moon, tapi malah berubah jadi seperti ini. Red, apa yang akan kita lakukan sekarang? Situasinya sudah mulai berubah. Aku tidak ingin ikut terlibat, tetapi Red ingin menepati janjinya pada Ruti. Sepertinya Red akan ikut terjun. Yos, selanjutnya adalah ke tempat guild petualang dan menemui Garadin. Waduh, semakin menarik nih apa yang sebenarnya terjadi ya, guys. Oke, kita masuk chapter 106, judulnya adalah Resepsionis yang Asik Sendiri. Resepsionis yang tengah menunggu di counter menyapa Lead penuh sukacita. Aku ingin bertemu Garadin. Aku ingin membantu Rurusan dan Tifasan. Rurusan berarti berhubungan dengan kapal perang Veronia dong. Ekspresi Ruiz tiba-tiba lega. Syukurlah, aku sendiri juga punya firasat buruk tentang itu.
Rumor tidak mengenakan tentang Raja Geserik sudah menyebar di seluruh benua dan sultan tak terkecuali. Aku bisa membayangkan bagaimana menakutkannya kru kapal itu. Tetapi dengan adanya petualang Ringbe, Rurusan, dan Tifasan, dan ditambah pahlawan Lid bersama Garadin Sama dengan rekan partinya, semua petualang terkuat sultan berkumpul bersama. Tidak ada kata sulit. By the way, Garadin dan rekan partinya itu maksudnya apa? Tanya si Red. Kamu tadi menyebut Garadin bersama partinya, itu berarti Garadin bersama Uskup Xian dan Moon? Bukan mereka saja, Mistem Si juga ikut ke dalam parti mereka. Mistem, dilihat dari manapun bukannya beliau sudah lanjut usia? Tanya Red. Dasar tidak sopan. Memangnya Red Sun tahu siapa penyihir terkuat? Mistem Si adalah salah satu di antara mereka. Memang mustahil untuk merapalkan sihir setiap saat, tapi beliau pasti akan membantu sultan dalam keterpurukan. Red Sun merupakan pendatang baru, jadi wajar saja tidak mengetahuinya. Red Sun tidak tahu betapa hebatnya Mistem, penyihir terkuat yang mampu mengendalikan 4 elemen. Dulu tatkala Garadin Sama dan Monsan melindungi sebuah desa dari serangan gerombolan goblin, mereka berjuang hingga titik darah penghabisan hingga Mistem Si datang membantu mereka. Red Sun jangan sok tahu deh soal Mistem Si, dasar sok asik. Wah, ini si resepsionisnya nyolot-nyolot gitu ya. Baiklah, kurasa tidak ada artinya meneruskannya. Maaf Red Sun, Garadin Sama tidak ada sekarang. Yap, Garadin Sama hanya datang setelah muktamar sultan sore hari. Beliau memberikan kami beberapa instruksi hingga beliau pergi bersama Uskup Xian, Kapten Penjaga Mon, dan Mistem Si. Mereka sepertinya ingin mengatasi masalah yang melibatkan sultan. Apa kamu tahu kemana mereka pergi? Tanya Red. Tidak tahu, mereka tidak memberitahu kami. Garadin Sama pergi bukan sebagai eksekutif guild petualang, melainkan sebagai petualang Ringbe. Sungguh menyedihkan tidak bisa melihat aksi heroik mereka. Waduh, jadi mereka keluar sebagai party ya guys, party petualang. Itu artinya Uskup Xian juga tidak berada di gereja. Red, apakah kamu merasa ada sesuatu yang sedang terjadi di belakang layar? Itu sudah pasti. Pahlawan tidak akan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Mereka akan mengangkat pedang dengan gagah berani, menyeru dengan lantang, dan maju tanpa gentar, sama seperti yang dilakukan Ruti. Pahlawan merupakan pondasi bagi rekan-rekannya. Melakukan tindakan sembunyi-sembunyi seperti itu menandakan bahwa rencana mereka tidak ingin diketahui oleh orang lain. Kita harus mencari informasi tentang masa lalu party Ringbe generasi sebelumnya. Masalah ini kemungkinan besar berhubungan dengan masa lalu mereka. Intuisiku berkata begitu, ucap Red. Insiden percobaan pembunuhan Mistem Si, hubungannya pembunuh liar dengan Garadin dan Uskup Xian, serta monyong lupa atau sengaja mengabaikan tugasnya. Terlebih lagi aneh, mereka seharusnya tahu bahwa tidak ada peluang kemenangan. Peluang menang di sini maksudnya ketika perang melawan Veronia ya. Jadi kemana tujuan kita selanjutnya? Tanya Lid. Sekarang kita ke toko persewaan buku. Toko persewaan buku terletak di pusat kota. Seperti namanya, itu merupakan tempat untuk meminjam buku, tapi dengan pungutan biaya tertentu. Oke, kita masuk chapter 107. Judulnya Pangeran Sarius dan Bajak Laut Ririndara. Sesampainya di toko persewaan buku, kami menyewa beberapa buku lalu memutuskan pulang. Kami berjalan bersama menuju ruang tamu. Nah, di sini di ruang tamu aku bisa melihat Tise tengah menyeruput kopi sembari memperhatikan peta sultan. Ruti menyusul dari belakang seusai menyimpan jubah led. Moon dan Garadin tidak ada. Begitu juga dengan Mistem Si. Semua anggota party Ringbe generasi sebelumnya sedang bekerja sama tanpa memberitahu di mana mereka berada pada bawahannya. Sudah aku duga. Aku tadi juga pergi ke gereja ingin bertemu Uskup Xian perihal meminta informasi, tapi sayangnya ia tidak ada. Tise juga ya. Aku bertanya pada beberapa Peter di mana Uskup Xian pergi, tapi mereka tidak mengetahuinya. Gereja paroki mencakup seluruh sultan. Uskup Xian memegang semua gereja di sultan dan sekitarnya dan mempunyai hak memilih siapa imam dan diakon yang akan ditunjuk.
Dari semua yang dijelaskan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa Uskup Xian pemegang kekuasaan tertinggi. Uskup Xian dapat dikatakan sebagai seseorang yang mengetahui kelompok menentang permintaan Veronia. Ia adalah ujung tombak tapi kini malah menghilang entah kemana. Sekarang kita sudah tahu bahwa situasinya mulai janggal. Led membariskan buku yang keluar dari item box ke atas meja. Buku-buku ini adalah warta saat kedatangan Mr. Xi ke Sultan. Kami meminjam mulai dari edisi 50 tahun silam hingga setahun yang lalu. Warta itu maksudnya berita ya guys. Aku tidak menyangka kamu bisa dapetin buku seperti ini. Seperti yang diharapkan dari Red, bisa menyelesaikan masalah apapun. Esok hari, wali kota Toledo sedang menaiki perahu kecil menuju kapal perang Veronia, menemui Pangeran Sarius. Angkatan Laut Sultan, para kru yang bekerja di Al Sultan adalah kru kapal dagang dan nelayan. Bisa dikatakan mereka kurang berpengalaman dalam pertempuran laut. Koordinasi antar kru juga kurang mumpuni. Wali kota yang tak tahu apa-apa tentang kapal saja sudah takut begini. Gimana jadinya dengan kru yang tahu tentang perkapalan? Pasti lebih dari itu. Kendati demikian, jika mereka menyerang kapal yang dinaiki wali kota, mereka pasti akan menyesal karena pahlawan dan pembunuh terkuat di dunia berada di kapal tersebut. Ruti mengenakan helm untuk mengantisipasi agar wajahnya tidak diketahui. Tifa memakai jubah dan terdapat belati di pinggangnya. Akhirnya kapal kecil yang dinaiki wali kota sampai ke sisi kapal perang Veronia. Sebuah tangga tali jatuh dari atas mereka. Wali kota Toledo, Rutitise, serta 3 penjaga memanjat ke atas. Kru kapal perang Veronia mengenakan baju berantai yang menyilang sampai ke pinggang. Alasan mereka tidak memakai sirah adalah supaya pergerakan mereka tidak dibatasi saat jatuh ke laut. Pedang pendek panjang sekitar 70 cm dengan ujung yang agak melengkung, serta sebuah belati dan juga busur di punggung mereka. Selamat datang wahai teman-teman Sultan tercinta, kita baru saja bertemu kemarin. Dari arah pintu kabin muncul seorang pria usianya sekitar pertengahan 30-an. Senyuman cerah menghiasi wajahnya yang kecoklatan. Akan tetapi Ruti mendengar bahwa usia orang itu sekitar 50-an. Gadis cantik berambut perak muncul di belakang pria itu. Telinga panjang dan terdapat bekas sayatan di mata kanannya, tertutupi penutup mata. Ririn Rara, bajak laut elf, gumam Tise. Kurang lebih 50 tahun yang lalu, terdapat sebuah bajak laut yang sangat ditakuti. Raja bajak laut Geserik bekerja sama dengan mereka. Bajak laut itu menyebut diri mereka sebagai bajak laut elf. Kru mereka terdiri dari ras High Elf. Raja bajak laut Geserik berhasil menggulingkan pemerintahan sebelumnya dengan bantuan bajak laut elf yang dipimpin oleh Ririn Rara. Setelah itu, Ririn Rara dan para eksekutif bajak laut elf diberikan posisi penting di kerajaan Veronia oleh Raja Geserik. Karena memiliki umur yang panjang, mereka masih menempati posisi penting di kerajaan Veronia sampai sekarang. Dia orang yang kuat. Bekas sayatan itu adalah bukti dari kekuatannya. Sekutu Raja Geserik, eksekutif besar kedua di kerajaan Veronia, mengapa dia datang jauh-jauh ke Sultan? Di depan mereka sekarang berdiri yang mungkin seorang calon putra mahkota dan elf terkuat setelah Raja Geserik. Tise dengan pelan memberitahu informasi mengenai Ririn Rara kepada wali kota Toledo. Wajah wali kota seketika pucat seperti mayat. Baiklah, tolong pandu jalannya. Agak sedikit gugup, wali kota Toledo menjawab dan tersenyum ke arah Ririn Rara. Waduh, wali kotanya udah kena mental nih. Oke, kita masuki chapter 108. Judulnya adalah Bajak Laut Ririn Rara Kagum. Pangeran Sarius, Ririn Rara dan wali kota Toledo duduk mengelilingi meja. Di belakang pangeran berdiri 2 High Elf dengan pedang tersarung di pinggang dan bekas luka bakar di wajah menjadi bukti keberanian mereka sebagai kru kapal perang Veronia yang telah melalui berbagai pertempuran hidup dan mati. Lalu, apakah Anda membawa kabar gembira? Ucap pangeran dengan ramah. Tapi tatapan matanya seakan melihat makhluk menjijikan yang berani masuk ke rumahnya. Wali kota sedikit kesal, tapi ia tidaklah memperpedulikannya dan tetap tersenyum.
Sebelum itu maaf, ini kabar tidak mengenakan. Permintaan Anda ditolak mentah-mentah oleh gereja. Tapi jangan khawatir, kami pasti akan membujuk uskup. Oleh karenanya tolong beri kami waktu. Uskup bahkan sampai memberikan permusuhan pas pada Anda. Tapi itu akan segera teratasi, Pangeran serius. Saya wali kota Tornado akan membantu Anda bagaimanapun caranya. Nah, jadi di sini di part sebelumnya kita udah lihat si wali kota Tornado ini diberikan peran oleh Ruti agar dapat mengulur waktu sampai beberapa hari untuk mengumpulin informasi, guys. Wali kota segera menyeka keringatnya dengan sapu tangan seusai berbicara. Sebab di pertengahan omongan wali kota, senyuman menghilang dan muka pangeran berubah menjadi muka datar. Waduh, ame keringetan wali kotanya, anjir. Dada wali kota terasa nyeri, detak jantung berdegup kencang tapi sekuat tenaga. Dengan menggigit bibir, wali kota menguatkan diri. Oh begitu, gereja menolak permintaanku. Tenang saja, kami akan berusaha membujuknya. Jari telunjuk pangeran mengetuk-ngetuk meja. Pangeran tampak kesal. Ruti mengamatinya dari balik helm. Karena skill dari pahlawan, Ruti tidak mengenal apa yang dinamakan emosi. Ruti merupakan manusia yang berbeda dengan manusia lainnya. Tise tahu apa yang harus dilakukannya, lantas tersenyum kecil dan menggantikan peran Ruti dalam mengamati pangeran. Ia memperlihatkan ketidaksabarannya. Seseorang yang semestinya meraih keuntungan malah mendapat hasil yang tidak tersesuaikan. Ketidaksabaran tersirat di wajahnya. Ia merupakan tipe orang yang mampu mengendalikan emosi awal hingga akhir negosiasi. Ia mampu mempertahankannya dengan alot. Ia bukanlah negosiator, tapi ia memiliki kemampuan dalam bernegosiasi. Begitulah analisa Tise. Orang yang dicari pangeran pastilah orang yang sangat penting, dan sepertinya ia tidak punya banyak waktu. Dengan informasi itu sendiri serta sembabat perkataan Red kemarin, Tise bisa memahami keadaan lebih baik. Dan sekarang untuk memastikan dirinya tidak salah, maka harus memastikannya. Tiba-tiba hawa dingin merangsang punggung Tise. Ririndara yang tengah duduk terdiam mengintimidasi Tise dengan mata kirinya. Tiba-tiba memancarkan niat pembunuh begitu pekat pada Tise. Niat pembunuh yang dipancarkan Ririndara begitu tajam bagai pedang. Bukan pedang biasa, melainkan pedang berlumuran darah. Ini mah masih belum seberapa dibanding saat pertemuan pertama Tise dengan Ruti. Itu benar-benar mengerikan. Waduh. Nah kalau si Ruti mah jelas aura membunuhnya itu sangat kuat, guys. Untung ini bukan adu intimidasi sama Ruti ya. Seringai kecil terukir di wajah Tise mengingat kejadian itu. Dengan cepat Tise menyadarkan diri dan fokus kembali. Sepertinya pertemuan ini akan segera berakhir. Pangeran tidak bisa bertindak semena-mena mengingat kekuatan gereja dan tugas sultan dalam membujuk gereja sudah lebih dari cukup. Ririndara sependapat dengan wali kota untuk memberikan 13 hari. Pangeran itu mau tidak mau harus berlapang dada dan menerima hasil yang mengecewakan untuk hari ini. Sultan sudah mendapat waktu untuk mencari orang tersebut seperti yang sudah direncanakan Ruti sebelumnya. Sesaat setelah turun dari kapal perang Veronia, sesosok bayangan kecil melompat ke bahu Tise. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tise berterima kasih pada rekan mungilnya karena sudah menyelidiki setiap sudut dari kapal perang Veronia ini. Uguesan mengayunkan kedua tangan seakan mengatakan bahwa itu adalah tugas yang gampang. Wah, jadi di sini Uguesan mencari informasi di kapal ya, guys. Karena kecil pasti nggak ketahuan sih. Suara langkah kaki menggema di dalam kabin. Ririndara berjalan mondar-mandir dengan resah. Siapa gadis kecil itu? Ririndara terlahir sebagai pemegang perlindungan ilahi bajak laut. Dia mulai berpetualang meninggalkan desa Haikalaf kampung halamannya, mengumpulkan rekan-rekannya di sepanjang perjalanan. Melewati berbagai negeri, kerajaan Lugundo, Veronia dan Avalonia hingga membuat namanya tenar. Dalam sepak terjangnya, perlindungan ilahinya adalah andalannya hingga membuat dirinya bisa menjadi terkuat kedua setelah Raja Bajak Laut Geserik di kerajaan Veronia. Skill intimidasi milik Ririndara merupakan skill yang mampu membuat nyali lawan menciut, merangsang rasa takut lawan dengan memancarkan niat membunuh. Dia yakin takkan ada seorang pun di Sultan
Wilayah perbatasan mampu bertahan dari skillnya itu hingga akhirnya. Gadis kecil itu bertingkah seakan tidak terjadi apapun setelah terkena skill dari Rinrara. Bahkan dia menyeringai. Waduh, gigi amat nih Tise. Tatapan di Rinrara sebelumnya persis seperti mengacungkan pedang pada musuhnya. Akan tetapi gadis kecil yang dia jumpai barusan tidak bereaksi sedikit pun. Rinrara terkesan dengan gadis kecil tersebut. Kemudian dia menghela nafas panjang, di dalamnya tercampur rasa sesal sekaligus kagum. Jangan melihat sebelah mata negara ini, seringnya gadis itu mengandung makna tersebut. Sultan bukanlah negara yang bisa dianggap remeh. Rinrara merasa harus mengumpulkan informasi mengenai para pahlawan Sultan dan mempersiapkan rencana dalam menghadapi mereka. Aku sudah ceroboh dalam menyikapi orang-orang yang hidup di sini. Ini adalah kesalahan besar bagi seorang bajak laut. Rinrara menyeringai lebar, seringai yang belum dirinya tunjukkan. Akhirnya muncul di wajahnya. Aku tidak takut. Rinrara berkata dengan lantang dan mulai memikirkan tugas yang harus diberikan pada bawahannya. Nah, jadi seperti itu guys untuk light novel chapter 105 sampai 108. Wah, kedepannya seperti apa nih? Apakah bakal terjadi perang atau enggak, dan Rinrara bakal ketemu Red atau enggak nih? Nanti pasti bakal menarik. Oke, tunggu aja kelanjutannya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, bye bye.